Usaha ini modalnya adalah istiqomah, tekun, dan tekun, dan tekun. Kemudian jangan lupa kita tetap meminta kepada Yang Kuasa, kepada Allah. Hiburan ini membuat kita sehat. Ini bisnisnya Rasulullah. Rasulullah ini pengembala semua. Pertama adalah pelayanan yang cepat. Siapapun yang menghubungi kami mesti saya jawab. Karena filosofinya di bisnis kami adalah silaturahim, persaudaraan. Beli tidak beli saya jawab. Nggak dapat duit, dapat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di Agrinbur Farm di sini. Lokasinya di Tangkil-Sari Utara, kecamatannya Tarjinan, tapi lokasinya cenderung dekat dengan Terminal Gadang. Jadi kalau ke lokasi sini orang lebih populer dengan lokasi Gadang. Kemudian di Agrinbur ini bergerak di bidang peternakan kambing yang sudah diawali sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi ini lokasi baru tahun kedua di sini. Kemudian dalam sektor breeding, kemudian sektor kambing korban, persediaan kambing akikoh, rencananya akan buka akikoh sama warung sate. Jadi latar belakang kami melihara kambing atau wirausaha kambing ini, satu memang sejak kecil darah saya ini darahnya kambing. Kemudian sampai untuk biaya-biaya sekolah kuliah itu banyak terbantu dengan kambing. Kemudian saya awali di tahun 2006, kami sudah berkeluarga. Itu awalnya saya menolong orang-orang yang butuh pertolongan, dalam arti orang-orang yang tidak mampu. Kemudian terus bergerak terus, akhirnya jadi usaha beneran ini. Dan orangnya sudah merasa mandiri, harus berpisah di tahun 2020 kami mengawali usaha kambing yang profesional, tidak seperti sebelumnya hanya bersifat pemberdayaan, menolong orang-orang yang butuh pertolongan, sehingga sekarang sudah profit oriented, bisa ditiru oleh semua pihak. Kami punya mimpi tidak hanya untuk pribadi, kami ingin memberikan kepada masyarakat kambing unggul dalam jangka panjang. Jadi ini tidak saya nikmati sendiri, tapi untuk masyarakat jangka panjang. Ada yang kambing unggul lokal itu adalah peranakan etawa, itu yang sudah populer. Kemudian saya silangkan dengan bur seperti ini, indukan bur ini. Ini sejak tahun 2010 kami mengembangkan. Cuman ada beberapa kendala, ini baru bangkit lagi. Kemudian yang kedua adalah kambing sanen. Yang ketiga peranakan etawa. Ketiganya itu punya keunggulan masing-masing. Bur untuk dagingnya, etawa dan sanen untuk susunya. Tapi nanti pertumbuhannya ini juga bagus. Di 2 tahun ini sudah bagus. Umur 5 bulan sudah 30 kilo. Jadi untuk bisnis kambing jangka panjang loh ya. Kalau jangka pendek cukup fattening aja. Untuk biasanya untuk korban, kami juga ada ini seperti toko saja ini. Jadi orang cari korban 24 jam kami sediakan. Untuk akikoh kami sediakan semuanya nanti harga timbangan sehingga yang saya jual adalah kegemukan atau daging. Kemudian
Kemudian kalau bisnis satu di breeding itu faktor utamanya adalah pejantan yang bagus. Cari pejantan yang bagus, yang unggul, bisa bur, bisa sanen, bisa etawa, punya keunggulan masing-masing. Nanti bisa diperlihatkan pejantan-pejantan kami. Dan itu kelemahan dari masyarakat, tidak punya pejantan yang unggul. Kalau punya pejantan bagus segera dijual, tapi setelah itu nggak punya pejantan. Cara perawatan kambing ada beberapa yang harus kita bedakan. Untuk fattening kita cukup memberi pakan yang punya protein yang bagus, begitu aja. Kemudian kita beri hijauan itu bisa segar, bisa yang diawetkan. Seperti saya banyak yang diawetkan, karena satu orang itu target saya bisa merawat lebih dari 100 ekor, bahkan 500 ekor bisa. Bahkan ibu-ibu bisa, tidak harus bapak-bapak, sehingga ini produktivitas keluarga itu begitu. Kemudian kami pakan jadi dari pabrikan, jatuhnya lebih murah dan sudah tersedia. Kalau hijauan full, populasinya banyak, biasanya nggak nutut tenaganya. Kemudian kami awetkan dalam bentuk silase. Silase ini fermentasi segar. Biasanya fermentasi ini kan kalau di luar sana banyak yang kering. Jadi kami rumput segar, kami silase. Istilahnya silase. Ya fermentasi secara alami agar supaya nggak setiap hari mencari rumput. Kemudian yang saya utamakan adalah dari limbah tanaman jagung atau tebet jagung. Tapi kalau punya rambanan sendiri, lamtoro ya juga bagus, kaliandra bagus, liriside bagus. Yang penting proteinnya tinggi. Kemudian yang kedua adalah perawatan kesehatan. Ini sebaiknya minimal 3 bulan sekali saya mandikan. Karena itu nanti tujuannya adalah satu kebersihan, dua serangan kutu. Kutu ini nggak bisa habis-habis, sehingga harus dirawat secara rutin. Kemudian untuk perawatan harian kesehatan, kita periksa setiap hari seperti kita besuk pasien kita. Gitu. Jadi biasa flu, sakit mata, dan kita selalu siap dengan persediaan obat-obatan. Saya sarankan masyarakat juga punya pengetahuan itu, jangan kronis baru diobati, nanti kematian ada di sana. Kemudian itu saya pikir itu kesehatan, pejantan yang bagus, pakan yang bagus. Jadi kesehatan ini tidak banyak masyarakat punya pengetahuan kesehatan. Yang banyak itu adalah pengetahuan pakan. Suka memberi pakan yang banyak-banyak. Karena kesehatan ini harus sekolah sih, harus punya pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian kebanyakan di masyarakat itu kambing atau hewan lain itu sakit tidak bisa tertolong. Itu sudah kronis, sehingga sakitnya sudah mungkin berminggu-minggu baru dianggap sakit. Kalau di kami enggak, setiap hari kita kelilingi, oh ini gejala sakit, ya seperti dokter hewan itu. Kemudian kita tangani sesuai dengan kebutuhan obat. Kalau flu ya kita kasih flu, kalau mata ya kita kasih obat mata, kalau kembung kita kasih obat kembung, dan itu rutin. Kalau perlu kita kasih vitamin, itu di situ. Sehingga pengetahuan ini sangat penting saya sampaikan ke masyarakat. Dan banyak mitra-mitra kami, teman-teman kami belajar ke saya, cukup ke kandang 5 menit bisa. Kemudian penyakit gatal di telinga itu sangat susah itu juga harus diperhatikan jangan sampai kelapa. Manajemen pakan ini faktor keberhasilannya, yang mempengaruhi keberhasilan usaha itu adalah pakan. 80% ada di pakan, sudah dipakan. Meskipun kambingnya bagus tapi pakannya nggak bagus ya nggak bisa besar. Pakan yang kami gunakan ini pakan jadi pabrikan. Kami berikan sekitar
70% adalah pakan pabrikan, yang 30% pakan hijauan berbentuk silase. Kenapa begitu? Karena pabrikan ini tersedia, kami tinggal order, kemudian awet, kemudian proteinnya sudah terukur. Kalau hijauan, terutama hijauan segar ini kadang ada, kadang enggak, kemudian marketnya, pasarnya juga nggak jelas, cari-cari. Jadi itu pakannya di saya. Kalau di masyarakat mungkin karena dibuat sambilan, hanya beberapa, 1-2 ya punya tanah, punya kebun ya masalah. Harganya ada yang sudah terjangkau itu 2.500 per kilo. Kemudian kalau saya hitung-hitung per hari 3.000 lah. Kalau paling mudah evaluasi ekonominya, kalau per hari kurang lebih 3.000, 1 bulan paling ya 100.000 lah. 100.000 kalau ukuran 4 bulan itu lada aja lah yang paling mudah, itu berarti 400.000. Kalau kita ambil di bulan puasa, biasanya ada cempean itu yang harga 2 juta itu nanti keluar ya 3,5 juta. Berarti 1,5 juta kurangi 400, tinggal 1.100.000 biaya lain-lain, ya tinggal 1 juta lah, ya cukup lah bagi petani. Karena peternak ini jangan berharap punya untung yang besar, karena ini ya peternak petani untungnya mesti terbatas. Kita sebagai hiburan, jadi bonusnya terhibur, kita sehat. Untuk menghasilkan cempean atau anan yang bagus, yang pertama adalah pejantannya, pejantan yang unggul. Kami mengembangkan kambing bur ini sudah tahun 2010 kami sudah mengenalkan bur di Jawa Timur ini. Pertama kali di masyarakat itu sampai sekarang. Kemudian yang kedua saya mengembangkan sanen. Jadi sanen ini ternyata tidak banyak orang tahu bahwa ini kambing besar juga. Nanti bisa ditampilkan pejantan-pejantannya. Kemudian yang ketiga adalah etawa. Etawa ini bagus sehingga nanti anakannya bisa dilihat sendiri bagaimana pertumbuhannya gitu. Di kami 5 bulan sudah 30 kilo. Ini luar biasa ini. Manajemennya pakan bagus, manajemen pejantannya bagus, hasil anakannya bagus. Saya kan usaha ini sudah nggak untuk belajar coba-coba. Jadi usaha ini adalah investasi yang bisa saya wariskan ke generasi berikutnya. Jadi saya membuat kandang ini mungkin 50 tahun ini, jangkanya 50 tahun. Ya seperti ini. Kemudian jangan sampai kandang itu mengganggu tetangga. Kita manajemen limbahnya nanti bisa di-shoot bagaimana manajemen limbah. Jadi limbahnya itu langsung turun seperti kalau istilah Jawanya juglangan ya, lubang yang dalam tapi jangan dicor. Sehingga prinsipnya itu seperti kita menanam bangkai, dan bangkai itu tidak bau. Sehingga karena tanah ini sudah sangat sempurna, banyak mikroba pengurainya, jangan dicor. Kalau dicor nanti bau. Itu manajemen limbah. Kemudian manajemen tempat pakan. Ya seperti ini, tempat pakannya nggak kita sekat-sekat, langsung kita lari saja. Kemudian yang kedua manajemen minum 24 jam harus tersedia. Seperti ini mengalir, air mengalir terus. Kemudian minimal sehari sekali kita bersihkan. Sehingga nggak satu persatu. Kalau satu persatu minumi saja 100 ekor mungkin sehari minumi saja gitu. Itu. Kemudian hal yang berbeda dengan peternak lain, kita harus punya gudang. Sehingga kandang saya harus tinggi. Kemudian di atas itu ada angin-anginnya, saluran air angin, sehingga polusi yang harus ke atas. Kemudian di atas ini yang beda agak tinggi sebagai pergudangan untuk tempat tong, tempat alat-alat gitu. Sehingga saya nggak bangun gudang lagi, sehingga
kandang saya berfungsi sebagai peternak juga sebagai gudang. Itu lebih efisien. Kemudian kami sudah menggunakan dengan cor beton utara cetak, dan ini insya Allah lebih kuat dan pekerjaan cepat. Saya membangun kandang itu per unit itu hanya 2 minggu. Mungkin kalau di lain berapa bulan nggak pelihara kambing, nanti bingung kan. Nah, limbah ini masih bahan pupuk. Ini sudah ada pengusaha muda, remaja yang berusaha itu tinggal ngambil aja. Persaknya ya kita beri harga yang terendah lah, biar anak-anak muda itu ada motivasi. Terendah pun itu sekali panen 3 bulan ya masih 500.000, setengah juta lah. Setengah juta ini kalau 1 tahun ya 2 juta. Kalau kita hidup sederhana cukup beli beras, cukup lah. Oke, jadi dari sisi bisnis ada dua yang saya sampaikan. Bisnis psikologis ya, nilai tambahnya itu ada nilai tambah psikologis sama nilai tambah usaha. Psikologisnya ini kan ini hiburan ini membuat kita sehat. Ini bisnisnya Rasulullah ini pengembala semua. Semua nabi itu pengembala semua. Dan ini sebagai psikologis kami dapat hiburan, ya moga-moga insya Allah sehat. Yang kedua, dari sisi bisnis usaha, dari nilai tambah keuangan yang saya lakukan di kandang saya, yang pertama breeding kita dapat cempean anak. Insya Allah nanti segera saya perah susunya, sehingga dapat cempean ya, dapat susunya ya. Kemudian nanti kita siapkan seperti toko kambing gitu ya, toko kambing. Mau akikoh datang ke sini, insya Allah bawa kambing dulu. Mau korban ke sini beli kambing korban. Kemudian saya sediakan pakan-pakan jadi. Ini banyak dimulai masyarakat ini sudah banyak yang meniru saya beli pakan, sehingga saya bisa jual pakannya. Kemudian kami bisa menciptakan tenaga kerja, tetangga yang butuh itu tenaga giling, kemudian limbah-limbah jagung yang gagal bisa saya beli, jagung biasanya jagung yang nggak produktif bisa beli, sehingga bisa membantu teman-teman petani. Metode pemasaran kami pertama adalah pelayanan yang cepat. Siapapun yang menghubungi kami mesti saya jawab. Nggak sampai 24 jam saya jawab. Entah beli entah tidak, tetap saya jawab. Karena filosofinya di bisnis kami adalah silaturahim, persaudaraan. Beli tidak beli saya jawab. Persaudaraan, nggak dapat duit dapat saudara. Mungkin kalau sudah kenal suatu saat ingat saya, bisa beli, bisa konsultasi. Konsultasi aja saya jawab. Jadi yang saya jalankan adalah bukan mencari uang, tapi memberikan pelayanan ke publik yang bagus melalui media sosial, terutama media sosial. Kami punya Facebook, kami punya Instagram, kami punya YouTube, namanya tetap Agrinbur. Itu sudah saya rintis 5 tahun yang lalu Facebook. Sekarang Facebook sama Instagram jadi satu. Kemudian baru beberapa bulan ini, 3 bulan yang lalu kami buka YouTube, karena banyak rekan-rekan yang jauh dari lokasi ini ingin mencari informasi dan belajar bersama. Kendala yang utama beberapa kali, nggak hanya sekali, yang saya alami adalah SDM pengelola. Jadi biasanya banyak anak-anak kandang yang dulunya nggak bisa, akhirnya merasa bisa, malah nggak tekun, tapi ingin melepaskan diri, tapi di luar sana banyak yang gagal, jadi tidak mau berperan. Kami sebagai owner punya peran owner, pegawai punya peran pegawai.
Seringkali itu yang kami alami, sehingga untuk publik saya sarankan bukan nggak percaya sama orang, tapi butuh manajemen yang jelas, terutama manajemen pengawasan, sehingga anak kandang ini merasa menikmati juga, karena kalau nggak diawasi, nggak diarahkan, nanti yang namanya manusia itu merasa bisa, malah lepas di luar sana kesasar-sasar. Mungkin itu khusus bagi saya ya. Kalau teknis ya karena sudah terbiasa, tapi insya Allah di mana-mana adalah masalah SDM, kurang tekunnya, kurang tekun. Usaha ini modalnya adalah istiqomah, tekun dan tekun dan tekun. Kemudian jangan lupa kita tetap meminta kepada Yang Kuasa, kepada Allah, selalu minta dilindungi, karena namanya wirausaha tidak mudah. Kelihatannya mudah, tapi tantangannya sangat banyak. Kita kalau nggak tahan, psikologis kita bisa sakit. Ya bersandarnya hanya kepada Tuhan, gitu aja. Jadi untuk pemula bukan uang, tapi adalah semakin dekatkan diri pada Yang Kuasa, minta perlindungan, banyak silaturahim, jangan malu-malu bertanya kepada yang pernah melakukan atau orang mengalami. Saya Agustum Mulyadi, dipanggil Pak Agustum dari Agrinbur. Salam sukses untuk pengusaha muda Malang.